Jika Sikere mewakili kaum pria menjaga adat tetap lestari, maka perempuan Mentawai adalah penjaga jiwa dan keseimbangan. Aku kebu kapuja lana. Itu kapu denung aku kasare manu. Kalau bahasa sininya apa, Bajak? Tobat. Tobat. Jadi daun sagu ini namanya tobat. Tobat. Setelah menempuh perjalanan yang tidak mulus, sekarang waktunya saya naik pompong. Perahu kayu pompong membawa saya ke desa pedalaman bernama Matotonan. Berjarak lebih dari 150 km dari daratan utama Sumatera Barat, perahu yang kami tumpangi melaju melawan arus Sungai Rereiken. Air yang sedikit lebih tinggi dari biasanya membantu perahu maju tanpa takut kandas membentur batuan dasar sungai. Jadi untuk menuju Matotonan, pilihan terbaik adalah naik pompong. Karena kalau jalan kaki bisa, tapi lewat tengah hutan dan memakan waktu lebih lama. Bisa memakan waktu 4-5 jam. Jadi pilihan terbaik ini nih, pompong. Kalau naik pompong kita menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Pompong adalah penyambung hidup warga Matotonan. Selain alat angkut manusia, pompong juga menjadi tumpuan pasokan berbagai kebutuhan. Jadi kalau hujannya 2-3 hari atau bahkan seminggu, airnya sungai ini bisa meluap sampai pohon pisang yang ada di atas itu. Kepulauan Mentawai berada di sebelah barat Pulau Sumatera, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Pulau ini berada di jalur peralihan angin muson barat dan timur. Akibatnya, cuaca bisa berubah dengan cepat dan tidak terduga. Belum setengah perjalanan tiba-tiba disambut sama hujan. Mudah-mudahan hujannya cuma sebentar dan gak terlalu deras karena kita ada di atas kapal. Kalau hujannya deras, kita basah kuyup. Dan ini perjalanannya masih kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Hujan gerimis perlahan mulai reda. Meski begitu, perahu pompong yang saya tumpangi sudah cukup tergenang air. Jadi karena tadi sempat gerimis, airnya tuh masuk ke pompong. Ini harus kita kuras dulu karena kalau enggak nanti akan membasahi barang bawaan kita. Tapi ini nggak bocor kan? Aman ya. Sampai kita Pak Bowo. Setelah menempuh perjalanan 11 jam, akhirnya saya sampai di desa Matotonan. Matotonan terletak di hulu Sungai Rereiken, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Penduduknya mayoritas suku asli Mentawai, yang diyakini sebagai salah satu suku bangsa tertua di tanah air bahkan dunia. Nenek moyang mereka bermigrasi dari daratan Asia ke pelosok Kepulauan Mentawai ribuan tahun sebelum Masehi. Saat zaman semakin modern dan mengenal agama, sebagian warga suku Mentawai masih menganut sistem kepercayaan nenek moyang dalam tata kelola kehidupan sehari-hari. Mereka menyebutnya arat sabulungan yang mengatur hampir setiap sendi kehidupan warga Matotonan. Sistem kepercayaan arat sabulungan suku Mentawai terpusat pada sosok yang disebut dengan Sikere. Sikere adalah rimata atau pemimpin upacara adat, penjaga hubungan antara manusia, alam, serta roh leluhur.
Sikerei juga berperan sebagai dukun atau penyembuh dalam adat suku Mentawai. Suku Mentawai adalah masyarakat patrilineal atau menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki. Meski demikian, mereka tidak pernah mengabaikan peranan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan suku Mentawai tidak hanya bekerja di wilayah domestik, mereka juga pandai bertani, mengolah ladang, menganyam, hingga ikut dalam berburu. Dalam kehidupan masyarakat Mentawai, perempuan juga berperan sebagai penjaga api tradisi yang memastikan warisan leluhur tetap menyala dari generasi ke generasi. Ada gigi, ada tato. Itu yang buat cantik ya. Gigi runcing adalah salah satu simbol kecantikan tradisional dan identitas visual untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari suku Mentawai. Prosesnya dilakukan oleh Rimata atau Sikerei dengan alat dan cara yang sederhana. Proses ini menimbulkan rasa sakit, tetapi dipandang sebagai bentuk pengorbanan dan keberanian. Kerik gigi juga memperkuat nilai seorang perempuan di mata komunitasnya. Gigi dikerik hingga runcing seperti taring. Bagi perempuan Mentawai, cara ini dimaknai juga sebagai bentuk penyesuaian diri dengan alam. Menurut adat budaya Mentawai, perempuan bergigi runcing lebih menarik perhatian. Apalagi jika semua gigi depan, atas dan bawah terkerik hingga tajam. Untuk menghilangkan rasa sakit dan ngilu setelah diruncingkan, gigi kemudian digigitkan ke batang pohon goju, jenis tumbuhan lunak yang mengandung banyak air. Hari ini bersama istri salah seorang Sikerei di desa Matotonan, saya akan menyelami peran perempuan Mentawai dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satu sumber pangan bagi warga desa Matotonan, dan sekarang saya mau ikutan panen sama Babai. Mana Babai? Udah ada yang bisa dipanen? Kami sedang mencari jenis tanaman keladi air, salah satu makanan pokok suku Mentawai. Mana Babai? Ada di situ. Ada nih Babai. Ada ya? Cabut. Ini di dalam tuh tanahnya berlumpur. Caranya nyabut gimana? Diinjek-injek ya? Oh berarti kita cara nyabutnya tuh diinjek dulu akarnya. Diinjek dulu baru cabut. Cabut. Oke, yuk. Cabut. Mana? Ini. Oh, ini nih yang kita cari. Namanya getek. Getek ini tuh tumbuhnya di kolam. Jadi airnya itu harus melimpah. Kalau nggak melimpah dia nggak mau tumbuh. Dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Gete adalah sebutan suku Mentawai untuk menyebut umbi keladi air. Tanah yang subur dan cukup air dapat mempercepat pertumbuhannya. Tanaman ini adalah salah satu bukti peran perempuan Mentawai dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Karena kebanyakan bibit keladi air ditanam oleh kaum perempuan, meski lahannya dibuka oleh laki-laki. Kalau leweda dirambah semua. Jadi perawatan gete ini tuh nggak susah. Yang penting bikin kolam, terus ada airnya. Udah tinggal didiamin aja, dia hidup sendiri.
Keladi air tumbuh di tempat basah dan tahan terhadap serangan hama. Berbeda dengan talas atau keladi darat, ukuran keladi air memang cenderung lebih kecil. Banyak ya Babai. Saya pikir kalau tanamannya kecil, umbinya tuh juga akan kecil, geteknya tuh akan kecil. Ternyata enggak juga. Justru yang tumbuhannya besar. Sudah ada isinya. Oh, walaupun kecil sudah ada isinya ya. Oh, nih perbandingannya. Ini lebih kecil, tumbuhannya lebih besar, tapi ukuran geteknya sama. Perempuan Mentawai memilih tanaman keladi air untuk ditanam karena selain manfaat umbinya untuk sumber pangan, daun dan batang keladi air juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran maupun untuk pakan ternak. Perlu pakai pisau ya. Nih, jadi kita pisahin dulu batang sama umbinya, biar mudah dibawanya ya. Oh, tanganmu. Iya, Salah satu turunan getek yang biasa dibuat oleh perempuan Mentawai adalah sajian getek siliklik. Kuliner sederhana khas suku pedalaman yang tidak menggunakan beraneka macam bumbu. Getek yang sudah kita panen, pertama harus dikupas kulitnya dulu. Cara ngupasnya pakai bambu seperti ini nih. Kenapa pakai bambu? Supaya ngupas kulitnya itu tidak terlalu tebal. Kalau pakai pisau, nanti sayang dagingnya terbuang. Kalau ini namanya apa prosesnya? Apa? Dikiki. Dikiki. Kulit umbi getek atau keladi air tipis dan berserat. Untuk mengupasnya, mereka punya cara yang disebut mengiki. Hanya dengan menggunakan bambu, kulit getek yang tipis akan terkupas bersih tanpa membuang dagingnya. Cara seperti ini juga akan membersihkan getah getek yang lumayan gatal. Ini masaknya dicampur bumbu nggak? Enggak. Enggak. Jadi cuman getek aja. Getek aja, kalau ada pisang bisa dicampur pisang. Tapi kalau nggak ada kelapa, kalau sudah masak ditumbuk dalam lulap ini. Oh gitu. Tumbuk halus keladi. Tapi kalau nggak ada, gini aja enak. 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 Sama sagu enak mana? Enak sama. Sama. Perempuan Mentawai tidak hanya pandai bertani dan berladang. Mereka juga cukup adaptif dengan membuat kuliner khas yang sederhana sesuai dengan lingkungannya. Bahkan, sejak usia dini, wanita Mentawai sudah diperkenalkan dan menjadi penerus warisan kuliner dengan berbagai resep dan metode seputar dapur ala bumi Sikere. Sini. Oh, jadi sebelum dimasak ini harus dibikin rongga dulu Iya. nih, supaya panasnya itu keluar lewat sini. Dan waktu kita pegang di sini itu nggak terlalu panas ya, nggak kena tangan ya panasnya ya. Dikurangi sedikit Dikurangi apanya sedikit panasnya. Lebih kita masuk akal. Bentuk dan ukuran umbi keladi air yang terpotong menyesuaikan dengan diameter bambu yang dipakai. Inilah proses yang membuat masakan kita kali ini disebutnya getek siliklik. Nih, diliklik nih, namanya diliklik. Jadi biar padat di dalam tuh. Cara masak kering seperti ini dipercaya mereka untuk menghilangkan zat-zat berbahaya yang terkandung pada getek. Tanpa air, zat berbahaya tersebut tidak akan bertahan dan bercampur, dan justru akan menguap melalui panas yang dikeluarkan. Jadi keladi air ini mengandung oksalat. Kalau salah pengolahannya itu bisa membuat gatal. Tapi kalau masyarakat di sini itu mempunyai cara tersendiri untuk mengolahnya. Jadi nanti kita buktikan apakah ini membuat gatal atau enggak. Pengaruh uap dan panas dari bambu dapat menjaga kelembapan alami selama proses memasak. Dengan demikian, umbi keladi bisa matang dengan sempurna dan kandungan zat oksalat yang berbahaya dapat terurai. Oh, kalau yang ini yang masih mentah yang mana? Sini. Sebagian sini. Iya. Oh, jadi caranya ngecek masih mentah apa sudah matang? Masih kurang keladinya. Itu digini ini. Nah, terus kalau misalnya udah ngelupas gini, ini artinya
Ini Ini udah matang atau sini belum? sudah masak sedikit, sini belum. Oh, yang sini belum. Nih, yang sini belum nih. Jadi diginiin, kita cek terus kalau terkelupas gini berarti ini belum masak. Belum masak. Tapi ternyata bener ya, Baboy. Iya. Ini dipegang nggak panas loh. Iya. Nih. Tapi kalau bagian sini panas. Mandiri adalah sikap hidup perempuan Mentawai, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sekarang saya mau cari daun sagu yang muda, karena yang muda juga punya manfaat. Ya, Baboy. Oh, Di sebelah mana, Baboy? Haine taina. Ruang itu seolah mutlak menjadi wilayah kuasa mereka. Dengan keteguhannya, mereka akan meraihnya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang mana, Baboy? Ane iya nak. Oh, ini ya? Iya. Berarti pohonnya yang masih muda juga? Iya. Sama seperti kita ya, Iya. masih muda ya? Iya. Ayo, Baboy, kita ambil. Iya, kita ambil. Ya. Pohon sagu merupakan bahan makanan pokok masyarakat suku Mentawai. Mereka tidak hanya mengambil sari patinya, namun juga bagian lain dari pohon kaya manfaat ini. Gimana caranya, Ini Baboy? isinya caranya. Oh gitu Iya. caranya. Ini namanya purut. Purut sagu. Purut sagu. Jadi purut sagu itu daun tapi Daun, bagian tengah. Iya. Jadi tadi yang bagian paling bawah dibuang, Ya. terus yang diambil cuma bagian Iya. tengah. Nanti yang muda juga nggak dipakai. Purut atau kapurut merujuk pada nama makanan khas suku Mentawai. Berbahan dasar tepung sagu yang dibungkus dengan daun yang sedang saya cari bersama Baboy. Tadi saya lihat Baboy ngambilnya tuh kayaknya mudah banget ya, Baboy. Iya. Saya bisa coba ambil nggak, Baboy? Kawana. Oke. Dede. Coba Coba aku tunjuk ya. Jangan. Saya yang pilih, saya yang ambil. Iya. Salah atau betul ya? Nanti Baboy kasih tahu Iya, ya. iya, iya. Oke. Ambil, Kayaknya ambil. saya mulai tahu nih, yang Iya. diambil tuh yang warna batangnya tuh lebih tua nih. Iya. Ini kan Baboy. Iya. Bener apa salah? Enggak. Hah? Enggak tuh apa? Enggak ada masalah, ambil lah. Enggak ada masalah, ambil aja. Ambil, Oke. ambil aja. Sotnya kau tega tai, nah kayak gini. Oh, kayak kebalik. gini. Ya, terbalik, jangan terbalik. Kembali. Oke, Ya. Baboy. Awas tanganmu. Berat. Iya berat. Tak ina, ulah dong tuh elek kuduan nane. Berat ternyata. Oh, ini nih. Berasal dari jenis palem-paleman, daun pohon sagu berbentuk panjang dengan tekstur yang cukup kuat. Saat masih muda, daun sagu berwarna hijau tua mengkilap. Semakin tua, warnanya akan berubah coklat dan mengering hingga rontok dengan sendirinya. Isyo ini, begini caranya. Oke. Jadi purut yang bisa diambil ini usia pohonnya kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Nggak boleh lebih tua lagi, nggak Iya. boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti nggak bisa dipakai ya. Iya. Bisa dipakai untuk masak maksudnya. Meski terlihat mudah untuk mengambilnya, saya harus berhati-hati saat menebas maupun mencabut satu persatu daun dari rantingnya. Karena tulang daun dan batang pohon sagu pada beberapa jenis memang dipenuhi oleh duri. Tajam. Iya. Tajam nggak? Jadi nih daunnya tuh terlihat mulus tapi ternyata ada durinya nih. Kalau diperhatikan lebih dekat lagi ada durinya nih. Saya dari tadi ketusuk tapi bingung nyari durinya di mana. Ternyata di sini nih, di atas daun. Di atas sih, pasti pak, pasti. Nah, udah banyak ya, Baboy. Udah. Jadi daunnya udah cukup untuk kita masak kapurut. Pakai daun ini ya, Baboy. Iya. Oke, ya Baboy kita masak. Jadi sebelum memulai membuat kapurut, kita harus cuci tangan dulu biar bersih ya. Biar bersih. Karena nanti kita akan Kan? menyentuh langsung bahan-bahan ya pakai tangan ya. Oke. Sagu kapurut Mentawai merupakan salah satu kekayaan kuliner Indonesia. Warga Matotonan biasanya membuat makanan ini sebagai pengganti nasi.
Jadi emang setiap hari makannya sagu ya? Iya. Iya, jadi karena sagu ini merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat di Mentawai. Dan olahan sagu tuh ada macam-macam. Kalau yang mau kita bikin ini namanya kapurut. Kapurut. Iya, kapurutnya tuh dimasaknya pakai daun sagu. Daun sagu. Ada juga yang dimasak pakai bambu, itu namanya apa ya? Iya, obok. Obok. Pakai obok. Sagu kapurut sering juga disebut sagu bakar daun karena dibuat memakai daun sagu sebagai wadah. Coba satu dulu ya. Iya. Nah, ini bagian tulang Awas daunnya tanganmu. dipisah. Iya. Tajam ya ini Baboy ya? Iya, tajam. Oh. Nah, yang ini tidak dipakai. Iya. Terus yang ini dipakai untuk mengikat. Iya. Isian tepung sagu cukup ditebar mengikuti panjang dan lebar daun. Meski terbilang mudah, nyatanya hasil gulungan sagu kapurut buatan saya masih tak serapi buatan Baboy. Jadi proses yang paling lama itu ini nih, pada saat membungkus sagunya. Nah, harus belajar ya. Iya, ini harus terlatih. Iya. Jadi Baboy udah sering ya bikin kayak gini ya. Tuh. Iya, dan makanan pokok mah. Oh iya ya, karena makanan pokok ya. Iya. Sebagai salah satu makanan pokok, puluhan batang sagu kapurut biasa mereka buat untuk kebutuhan satu keluarga setiap harinya. Sebelum lanjut ke perapian, saya diajak Baboy membuat anyaman kipas tradisional. Menganyam adalah salah satu keahlian lain perempuan Mentawai dalam memanfaatkan pemberian alam. Bibit-bit. Iya. Jadi ini namanya bibit-bit. Bibit-bit. Untuk kipas-kipas Kipas-kipas. abunya. Abunya. Nah. Sudah Baboy? Sudah. Ayo kita bakar ya. Dibakar atau dipanggang Baboy? Dibakar. Dibakar. Nih, jadi sagunya udah dibungkus dengan rapi. Sekarang waktunya dibakar. Dan dibakar ini butuh proses berapa lama Baboy? Tak siang kayak tak main setengah jam. Setengah jam ya. Membakar sagu kapurut membutuhkan waktu yang cukup lama hingga mengeluarkan aroma khas dan matang sempurna. Biasanya tuh kita menggunakan kipas untuk bikin apinya besar. Tapi kalau ini berbeda. Kipasnya itu untuk mengecilkan apinya ketika apinya tuh udah mulai membakar daunnya. Gini Baboy. Iya. Sambil olahraga Gini, ya. gini. Tengok Baboy. Perempuan ini harus duduk berlama-lama dekat perapian demi menyediakan kebutuhan dasar keluarga mereka. Menanam. Nih saya yakin nih hasilnya pasti menanam. Menanam. Sagu. Menanam enak. Selama sekitar 30 menit, sagu kapurut harus terus dijaga. Jika tidak dibolak-balik, sagu akan gosong dan hasilnya menjadi keras. Kalau dilihat dari prosesnya, ternyata lebih mudah membuat nasi. Lebih Iya. mudah memasak nasi daripada Sagu. membuat kapurut. Tapi kalau kata Baboy, rasanya lebih enak Iya. ini ya. Iya. Memang proses itu tidak mengkhianati hasil. Udah matang Baboy. Memilih daun sagu muda basah sebagai pembungkus tujuannya untuk melindungi masakan agar tidak gosong, sehingga hasilnya akan matang merata. Kalau dari aromanya sih menggoda banget ya Baboy. Makan bersama menjadi salah satu kegiatan suku Mentawai untuk menghidupkan sebuah umat. Ini adalah ritual sosial budaya yang mencerminkan kebersamaan, gotong royong, dan ikatan keluarga yang kuat. Sudah matang. Saya belum pernah coba ini Baboy. Enak ini. Enak. Menanam. Gete. Gete. Berarti ini makan gete sama Sama sagu. dicampur makannya. Iya. Ayo kita makan.
Saat makanan disajikan, disinilah peran perempuan mentawai mulai terlibat. Mereka menyediakannya untuk semua yang datang. Pria dan wanita duduk melingkar sambil menyantap menu sederhana di depannya. Kepurutnya ini tuh di luar keras ya, tapi di dalamnya lembut. Terus kalau dicampur sama ini, sama getek, Lembut. Enak. Mananam. Jadi walaupun pengolahannya itu sederhana, tapi kalau dimasaknya dengan benar, matangnya itu sempurna dan merata. Jadi nggak bikin gatal ya. Bener, saya dari tadi makan nggak gatal sama sekali. Jika si Kerei mewakili kaum pria menjaga adat tetap lestari, maka perempuan mentawai adalah penjaga jiwa dan keseimbangan. Mereka menjadi pelindung sunyi yang merawat akar kehidupan setiap hari, baik dalam cinta kasih dan makanan yang tersaji. Jadi caranya itu ditumpuk satu per satu, terus ada jarak kurang lebih 6-7 cm, habis itu harus diikat seperti ini nih. Masyarakat suku Mentawai di Desa Matotonan mayoritas tinggal di rumah tradisional yang biasa disebut dengan nama Uma. Uma adalah rumah panggung yang biasanya dihuni oleh keluarga besar secara komunal. Terbuat dari kayu dan beratap daun sagu, dalam periode waktu tertentu, Uma membutuhkan perawatan. Ayo baca kita pasang dulu. Iya. Jadi atapnya ini diganti pakai daun sagu yang udah tua dan sudah dikeringkan. Memperbaiki Uma adalah ranah kaum laki-laki Mentawai. Meski begitu, tidak ada larangan adat jika perempuan ikut membantu. Kalau bahasa sininya apa, Bajak? Tobat. Tobat. Jadi daun sagu ini namanya tobat. Tobat. Rumah beratapkan tobat atau daun sagu tua yang sudah dikeringkan memiliki beberapa keunggulan khusus. Selain ringan, juga terasa sejuk. Jadi caranya itu ditumpuk satu per satu, terus ada jarak kurang lebih 6-7 cm, habis itu harus diikat seperti ini nih. Supaya tidak melorot ya kalau ada hujan besar. Itu benar baik. Meski beberapa Uma sudah ada yang menggunakan material modern seperti seng, pemakaian tobat atau daun sagu kering tidak lantas ditinggalkan. Bahan yang mudah didapat menjadi salah satu alasannya. Kalau ini tahannya berapa lama, Bacak? Sampai 15 tahun? Iya. 20 tahun sampai nggak? Iya. Bisa sampai 20 tahun ternyata. Pengeringan yang tepat serta anyaman yang rapat menjadi salah satu cara agar atap sagu kuat dan awet. Dan ini tuh perawatannya mudah, cuman cukup rumahnya dihuni. Karena kalau rumahnya dihuni, pasti yang di dalam rumah itu masak, menyalakan api, jadi ini lebih awet, lebih tahan lama. Tapi kalau misalnya rumahnya kosong, Bajak, ini cuma bisa bertahan berapa lama? 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun udah rusak ya. Ini apa? Ini talinya sempat kupas ya.